Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak BPKPD, Sub BPKPD Kecamatan Wonobo yang saya hormati, jumpa lagi bersama saya Isnaini Anggi, penyuluh KB di Kecamatan Wonobo. Baik, kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara pengisian R1 PUS secara digital melalui Microsoft Excel. Seperti yang pernah saya sampaikan, Ibu Bapak, cukup simpel caranya. Baik, saya akan tunjukkan. Jadi pertama, data yang kami miliki adalah di tingkat kecamatan. Kemudian selanjutnya, data tersebut sudah saya pecah, sudah saya klasifikasikan menjadi per desa agar memudahkan ibu dan bapak nanti untuk mengisikan. Langsung saja kita contoh langsung saja ya. Contoh kita ambil di desa Wonoboyo misalnya. Nah, saya ambil contoh data yang tingkat desa dulu Ibu Bapak. Nah, jadi tingkat desa, data di sini isinya nanti ada dari berbagai dusun atau RW dalam desa tersebut. Pusnya itu campur ya, dari awal, dusun awal sampai dusun akhir. Di sini, misalnya Wonoboyo, ada 3 dusun, maka semuanya tertera di sini. Dari data desa ini saya juga melakukan pemecahan menjadi data per dusun atau RW. Akan saya bahas kemudian nanti. Baik, yang pertama kita saksikan dulu. Di sini ada kode, ada kecamatan, desa, RW, RT, seterusnya sampai di sini ada bulan. Yang perlu ibu dan bapak cermati dulu, pertama bahwa nanti ibu dan bapak hanya perlu mengisi di bagian sini, ini namanya sheets. Daripada bingung, bagian saja ya, bagian data perlu diingat. Hanya perlu di sini. Jadi klik di bagian data. Yang kader R1 PUS kemudian rekap itu kita abaikan saja karena itu tidak terkait pengisiannya langsung ya. Nah, kalau sudah buka data, langsung aja kita perhatikan di sini. Di sini dari kode sampai nomor itu isinya sudah tertata seperti itu, Ibu Bapak. Jadi panjenengan tidak perlu mengubah atau mengisi karena sudah ada di situ. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ada RW, kode 4 angka ya, kode 0101. Ini yang 2 angka di depan menggambarkan kode dusun dan 2 angka di belakangnya menggambarkan kode RW. Selanjutnya di sini kode RT. Jadi data yang tersaji di sini diurutkan per RT-nya. Nanti kalau sudah beda RT maka dia akan berubah kodenya di sini menjadi RT 002 dan seterusnya. Begitu. Nah, untuk di sini selanjutnya ada nomor. Nomor adalah nomor PUS, nomor urut PUS dalam setiap RT. Jadi kalau nanti beda RT maka nomornya akan berulang atau kembali ke nomor 1. Seperti kita bisa perhatikan di sini ya. Nomornya kembali di RT 2 maka dia akan menjadi nomor 1 lagi. Nah, selanjutnya ada suami istri. Ini saya kira jelas. Suami istri, kemudian ada umur istri. Jadi kalau ada yang tidak sesuai langsung saja Ibu Bapak ganti saja. Misalnya di sini ada Joko Suyetno. Nah, tidak sesuai, ternyata namanya Joko Suyanto. Nah, maka langsung saja Ibu ganti Joko, pengisian harus pakai huruf besar ya. Joko Suyanto. Nah, misalnya seperti ini, kemudian enter. Nah, seperti ini. Nah, maka langsung terganti. Oke, karena itu sebagai contoh saja. Dan usia berapa saat ini. Nah, terkait usia ini akan nanti saya jelaskan lebih lanjut, termasuk juga batas PUS ya. Langsung aja. Kemudian jumlah anak, laki-laki berapa, perempuan berapa, umur anak terkecil ini dalam satuan tahun ya Ibu Bapak, diisi berapa tahun, misalnya paling kecil 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kemudian mulai KB di sini itu adalah diisikan status alat kontrasepsi yang dipakai yang terkini, yang paling baru. Misalnya sebagai contoh, ibu siapa contohnya ya?
Ibu Afifah di sini misalnya tadinya itu KB-nya itu sontek, kemudian sekarang sudah menjadi implan. Maka yang ditulis di sini adalah yang terbaru, adalah implan, ya kan? Nah, implannya itu yang dituliskan di sini kapan pertama memakai implan. Nah, misalnya bulan Agustus tahun 2021. Maka di sini langsung tulis 8 dan 21 seperti itu. Nah, simpel kan, Ibu Bapak? Selanjutnya di sini ada bulan. Nah, disinilah panjenengan akan mengisi status ber-KB, kemudian kalau tidak ber-KB juga apa isinya, itu dari masing-masing pus di wilayah panjenengan masing-masing. Nah, untuk pengisiannya akan lebih enak jika saya menjelaskan, misalnya ambil contoh satu dusun ya, karena ini di lingkupnya desa, maka akan saya berikan contoh yang satu dusun. Nah, sudah saya siapkan, misalnya ini. Kembali saya ambil contoh misalnya di Wonoboyo, Desa Wonoboyo RW 1. Nah, maka ini ya tadi contohnya. Pengisian Ibu Bapak cukup diisi di bulan yang dimaksud. Di sini Januari ini adalah data asli hasil PK 21. Nah, mulai kita isi dari Februari di sini sampai Desember. Karena Bapak Ibu kemarin sudah melaporkan secara manual, maka ini saya isi berdasarkan yang manual. Begitu pula nanti Maret, April, dan seterusnya Bapak Ibu akan mempraktekkan mengisi secara langsung status KB-nya itu seperti apa. Nah, kita mulai saja ya Ibu Bapak. Yang pertama, pengisian harus menggunakan huruf kapital ya, harus huruf kapital. Kemudian untuk pus ber-KB ada apa saja di sini? Ber-KB ya, kan macam-macam tuh, misalnya MOW ada MOP dan seterusnya. Satu-satu dulu ya. Misal MOW, maka ditulisnya kodenya adalah OW saja. MOP OP ya. Kemudian ada IUD, saya selesaikan dulu. IUD ada implan, kemudian selanjutnya ada sontek, ada pil, dan ada kondom. Oke ya. Nah, pengisiannya bagaimana? Kita kembali ke sini. MOW itu diisi OW, MOP diisi OP, kemudian IUD hanya perlu diisi I saja. I ya, I besar. Kemudian implan itu IP, sontek itu S, pil P, kondom K. Nah, seperti ini Ibu Bapak. Ini untuk pus yang ber-KB ya. Kemudian pus tidak KB, statusnya apa saja? Ada hamil, ada ingin anak segera, ada ingin anak tunda, ada tidak ingin anak lagi. Nah, untuk hamil diisinya apa? H. Ingin anak segera IAS. IAT untuk ingin anak tunda, kemudian tial, tidak ingin anak lagi. Cukup jelas ya Ibu Bapak. Yang sering terjadi kesalahan adalah misalnya di sini IUD dan implan. IUD itu masih banyak yang mengisi IUD, kemudian implan masih banyak yang mengisi IMP misalnya. Padahal seharusnya cukup I saja untuk IUD dan IP untuk implan. Nah, kemudian untuk membedakan vaskesnya, artinya di sini adalah vaskes pemerintah dan vaskes swasta. Untuk pemerintah diisinya itu tanpa kurung. Jadi misal IUD cukup I ya, tanpa kurung. Implan ya cukup IP tanpa kurung. Tapi kalau swasta harus menggunakan kurung. Buka kurung IP misalnya, tutup kurung enter. Nah, seperti ini. Kesalahan yang sering terjadi misalnya dalam penulisan
kurung ini ya, saya ubah di sini, saya pindah di sini, misalnya sontek, harusnya kan buka kurung S tutup kurung enter, tetapi hati-hati ibu bapak karena kadang seperti ini, buka kurung spasi, nah diberi spasi baru huruf, baru spasi lagi, baru tutup kurung. Nah ini salah ya, ini salah karena nanti tidak muncul di penghitungan kalau ada yang salah. Nah maka yang perlu kita isi langsung saja buka kurung huruf S misalnya, langsung tutup kurung enter. Nah seperti itu. Di akhirnya juga jangan ditambahi spasi ya, sudah tutup kurung terus tambah spasi lagi baru enter. Nah ini tidak perlu, langsung saja buka kurung S misalnya, tutup kurung enter. Nah ini yang betul seperti ini. Nah jadi nanti ibu bapak mengisikan statusnya dari masing-masing pus itu di bulan yang dimaksud, Maret, kemudian lanjut April, Mei, dan seterusnya. Kalau ada perubahan bagaimana Mbak? Oh tentu saja tidak apa-apa karena sifatnya dinamis ya. Data penduduk, data pus itu bersifat dinamis. Misalnya seperti ini contohnya Ibu Fatma di sini. Tadinya kan sontek. Nah pada bulan Maret ternyata implan ke puskesmas. Kalau puskesmas kan pemerintah, berarti tanpa kurung langsung saja tulis IP. Nah seperti ini ya, langsung tulis IP enter. Begitu lanjut sampai seterusnya. Data yang saya bagikan nanti adalah per dusun, jadi ibu-ibu sesuai ya, sub itu kan lingkupnya per dusun, jadi mengerjakannya juga sudah sesuai di wilayah panjenengan masing-masing. Kemudian tadi terkait umur, batasan umur pus itu adalah 49. Jadi kita tidak melihat apakah masih menopause atau tidak. Yang kita lihat adalah umurnya. 49. Kalau sudah melebihi 49, maka dia dianggap sudah tidak pus. Nah, begitu. Kalau sudah tidak pus, ditulisnya adalah 0. Ya. 0. Jadi 0 itu untuk siapa saja? Misalnya berarti untuk pus yang pindahnya itu permanen, misalnya sudah pindah seterusnya maka langsung saja diisi 0, pindah. Atau yang kedua misalnya cerai. Nah saat PK dulu belum cerai tapi sekarang sudah cerai misalnya, jadi 0 ya. Atau misalnya meninggal, salah satu meninggal kan otomatis berganti status juga menjadi janda atau duda, bukan pus, maka juga 0. Nah kemudian yang selanjutnya adalah jika tadi melebihi usianya, sudah melebihi dari kategori pus tadi, lebih 49, maka pengisiannya juga 0. Bagaimana? Nah misal seperti ini, di bulan, jadi ibu bapak harus cross check beliau itu lahirnya bulan apa. Misal lahirnya bulan Agustus ya, Bu Hayati di sini misalnya Agustus itu ulang tahun ke-50. Nah maka Agustus kan beliau sudah 50 tahun. Nah di sini diisi 0 begitu. Tetapi sebelum Agustus karena beliau masih 49, maka dari Januari sampai Juli masih diisi status KB-nya apa begitu. Nah, misal di sini OW, maka dari Maret sampai nanti Juli itu statusnya tetap masih diisi, dan akan berubah kalau beliau sudah berulang tahun ke-50. Nah maka mulai Agustus mulai 0 begitu ya. Simple ya ibu bapak, saya kira jelas di situ. Kalau pengisian panjenengan semua sudah benar, maka nanti datanya bisa dilihat di rekap di sini. Kalau di sini strip semua artinya tidak ada selisih. Nah, artinya data yang diisi sudah betul. Nah untuk rekap dan lain-lain yang di sini karena panjenengan tidak usah merisaukan karena nanti akan kami yang mengolah. Panjenengan fokus saja di bagian data ini ya. Nah data untuk diisi di sini. Nah, saya kira jelas, nanti diisi sampai full ke bawah. Begitu juga dengan dusun dan desa-desa yang lain untuk ibu bapak yang lain, karena ini saya mencontohkan Wonoboyo. Nah seperti itu. Saya kira itu saja tutorialnya, semoga bermanfaat dan saya tunggu partisipasi dan pengisian R1 Pus digital dari ibu bapak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.